Haleluya. Puji Tuhan. Kita senang sekali lagi mengakhiri minggu ini dengan penuh kasih dan kemurahan dan rahmat Tuhan. Di atas perlindungan Tuhan yang telah berikan kepada kita daripada berbagai macam rintangan, masalah, apalagi pandemik COVID-19 ini. Haleluya. Firman Tuhan yang saya akan membawa kita pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana berdoa dalam nama Yesus. Masih kita di dalam bagaimana berdoa dengan efektif, dan kita akan mengakhiri dan semuanya harap dalam 1-2 bulan yang akan datang ini, yaitu bagaimana berdoa dengan efektif, doa yang membawakan kesan. Ya, jadi saudara yang kukasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya membawa kita melihat bagaimana berdoa di dalam nama Yesus. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa kita perlu berdoa dalam nama Yesus? Karena doa-doa yang akan dijawabkan Tuhan ataupun doa-doa yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa-doa yang didoa melalui, di dalam, di atas nama Yesus. Tidak ada nama lain yang Tuhan akan dengar. Hanya doa-doa yang disampaikan lewat nama Yesus Kristus. Jadi saudara yang kukasihi dalam Tuhan, bagaimana kamu dan saya boleh berdoa di dalam nama Yesus? Kita harus meminta kepada Bapa Allah kita di dalam nama Yesus, bukan nama lain ya. Ingat bahwa kita berdoa di dalam nama Yesus. Jadi apa yang kita minta, kita memintakan kepada Bapa di dalam nama Yesus. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 14 ayat 13 sampai ayat 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, kata Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kata Yesus, dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow, luar biasa. There is no other name that you should pray through. It is only through His name, in His name, on His name. Jadi saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan, jom marilah kita mempersembahkan doa kita. Kalau mau doa kita dikabulkan, kita berdoa kepada Bapa di dalam nama siapa? Nama Yesus. Yohanes pasal 16 ayat 23 sampai ayat 24 mengatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberinya kepadamu dalam namaku, kata Yesus. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi saudara yang kukasihi dalam Tuhan, penting sekali apabila kita berdoa, bukan di dalam nama kita, tetapi di dalam nama Yesus kepada Allah Bapa kita. Bagaimana kita berdoa di dalam nama Yesus, saudara? Yang kedua, kita ingat ya, marilah kita ingat akan kekuasaannya. Apabila kita berdoa, kita ingat kuasanya. Why do you have to pray? In His name. Ya, kenapa? Karena kita tahu kekuasaan itu adalah di dalam nama Yesus. Jangan berdoa-berdoa kalau tidak di dalam ingatan kita bahwa Dia memiliki kuasa itu.
Jadi apabila kita berdoa di dalam ingatan kita, saudara, kekuasaan Yesus ya ada di sana. Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 mengatakan, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai yang 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, saudara. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan ya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, maka kita ingat kekuasaannya, saudara. Apabila Anda mengingatkan kekuasaannya, di situ kita dapat melihat dan mengingatkan kekuasaannya di atas apa? Kekuasaannya di atas roh jahat. Seperti yang disebutkan di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 mengatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan tertakluk kepada kami demi namamu. Pastilah roh-roh jahat akan bertekuk lutut apabila kita menggunakan kuasa. Dan saya baru bersaksi dengan jemaat-jemaat yang telah ikut kita di dalam membersihkan tanah gereja kemarin, bagaimana kuasa Tuhan pada waktu saya berdoa untuk seorang, itu orang itu sudah meninggal. Waktu saya berdoa untuk orang itu, saya tidak menyebutkan nama lain. Dia datang menguji saya. Saya rasa saya tidak sanggup. Saya tidak rasa mampu melawan dia. Karena saya tahu dia dapat mengangkatkan drum minyak, saudara. Penuh dengan minyak dia dapat angkat. Siapalah saya. Tapi saya ingat, kekuasaan itu bukan dalam nama saya, tetapi kekuasaan itu adalah di dalam Yesus Kristus, dalam namanya. Dan saya berdoa, dalam nama Yesus, pegang kepalanya. Terus kata dia. Saya pun terkejut lihat itu. Karena itu membuatkan semangat lagi berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dia jatuh, saudara. Itu adalah, kita ingat, kuasa Tuhan. Pada mulanya saya rasa agak lemah. Agak khawatir. Karena saya pikir diri saya sendiri. Tetapi pada masa saya ingat kekuasaan Yesus dalam hidup dapat melawankan beliau, saudara. Bukan saya, tetapi Yesus. Amin, saudara. Dan seterusnya kita lihat, apabila kita ingat akan kekuasaan Yesus, kekuasaannya bukan hanya di atas roh, tetapi juga di atas penyakit. Ya, kekuasaan Yesus itu di atas penyakit. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6, ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6 mengatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada kepadaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah, katanya. Wow, di dalam nama Yesus berjalanlah. Maka orang itu pun berjalan, saudara. Luar biasa. Ayat yang ke-16 daripada Kisah Para Rasul pasal 3. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua, katanya, saudara. Jadi bukan dalam nama Petrus, tetapi di dalam nama Yesus, saudara. Kuasa di atas roh, kuasa di atas penyakit, saudara. Luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12.
Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang dan mulai diperiksakan dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian, kata. Orang lain bertanya, saudara. In whose name you are able to do all these things? Maka jawab Petrus dalam ayat lengkap 8, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin, umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat. Wow, dengan sehat sekarang di depan kamu, kata Petrus, saudara. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Bukit batu. Batu penjuru. Wow. Kubur pertahanan. Itulah nama-nama yang gelar-gelaran yang disampaikan bagi dia, yaitu Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. But there is no other name beside Jesus' name. Saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan, ingatlah bahwa di dalam kekuasaan nama Yesus, dia dapat melaksanakan kuasanya. Kekuasaannya bukan hanya kepada roh jahat, bukan hanya di atas penyakit, tetapi kekuasaannya juga di atas keadaan, suasana, saudara. Di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 41 hingga ayat 41 mengatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wah, kuasanya di atas alam, saudara. Di atas keadaan di mana gelombang taufan, yang datang hantam mereka di danau itu. Tetapi apabila dia memerintahkan, taufan reda, gelombang pun reda. Heran sekali. Yesus adalah berkuasa di atas keadaan apapun. Sometimes we face all these things dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu rasa menghadapkan keadaan-keadaan yang bukan main. Luar biasa kekacauan mungkin terjadi. But remember, in Jesus' name, dalam namanya, kekuasaannya ada di atas segala macam keadaan, saudara. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, jangan sengaja pergi di antara serigala. Tetapi kalau Anda dan saya sedang di dalam keadaan seperti itu, ingatlah, kita ini bagaikan domba yang di tengah-tengah serigala. Never have fear in your life. Jangan sekali rasa takut di dalam hidupmu. Ingat, waktu Anda di tengah-tengah seperti begitu, Anda dikuasai oleh Tuhan. Kekuasaannya akan melingkupi Anda di dalam keadaan yang sangat mungkin sangat menakutkan. Ya, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjakkan ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, saya berdoakan untuk orang itu, saudara, yang saya sebut dari awalnya tadi. Karena dia datang mencabar.
Saya tidak tahu apa yang harus buat. Apabila saya berdoa, letakkan tangan di atas kepalanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya rasa lega sekali melihat dia gentah, kemudian jatuh, saudara, di situ. Dia coba mau tombok saya dari sebelah kanan dan kiri, saudara. Ada yang menahan, ada yang melindung, protection from God. Ya luar biasa, saudara. Waktu dia mau pukul, tidak sampai di kepalaku. Di situ membuat saya lebih semangat lagi. Wow, Tuhan ada. So, kadang-kadang kita rasa takut, gentar menghadap keadaan itu, saudara. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan. Membuat saya semangat. Membuat saya tahu bahwa memang Tuhan itu luar biasa, saudara. Ingat akan kehadiran Yesus. Waktu kita berdoa, kadang-kadang kita rasa kosong. Kadang-kadang kita tidak ada rasa siapa-siapa di antara dengan kita. Ingat, waktu kita berdoa, kehadiran Yesus ada di sana. Ya, kehadiran Yesus di mana 2-3 orang disebutkan di dalam Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. So you are not alone. God is there with you. The Holy Spirit ya empower kamu, menguasai kita semua, saudara. Maka itu ingat, waktu kita berdoa, kita ingat kehadirannya. Ya, kehadirannya ada di situ. Kita tidak sendiri, saudara. Nah, di dalam kita berdoa, kehadirannya ada di sana. Waktu kita berdoa, kita ingat akan hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ya, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti saudara, kalau kita tinggal dengan dia, dia di dalam kita. Maka apabila kita berdoa, kehendaknya berlaku, kita akan menerima apa yang kita minta. Ingat ini, saudara, kadang-kadang kita minta tetapi kita tidak menyerah setutunya hidup kita. Kita tidak mau dia menguasai hidup kita. So how do you expect God will answer your prayer? Saya pasti Anda memang sudah banyak mengalami doa-doa yang Anda sampaikan terjawab, saudara. Saya banyak kali. And I tell you, kadang-kadang saya tidak tersebut apa yang saya mau minta. Melihat terjadi kuasa Tuhan. Barulah kita, luar biasa kehendak Tuhan. Kemarin kita berdoa supaya waktu kita bekerja di kebun, tanah gereja, ya, karena kita pegang barang yang tajam, bus kata, parang. Tuhan, lindungilah kami ya Tuhan. Dari pagi sampai petang, semua selamat dengan tidak ada cedera, saudara. Itu adalah perlindungan Tuhan. Waktu Anda tinggal di dalamnya, dia akan menerima doa kita. Dia akan mengaburkan doa kita. Dan seterusnya kita lihat bahwa kita merasa kehadirannya. Ya, hubungan kita dengan dia, apabila kita punya hubungan yang baik dengan dia, yaitu dengan kata lain kita adalah orang yang taat. Wah, taat. Ini taat hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya hubungan kita dengan istri, suami, hubungan kita dengan orang tua kita, ataupun dengan anak kita. Kita melihat kita akan sehaluan, saudara. Macam mana kita boleh sehaluan? Kalau kita tidak taat kepada orang tua kita. Seringkali kita mendengarkan keluarga ataupun istri suami. Wah, suaminya pergi tempat lain, istrinya pergi tempat lain. Apa sebabnya hal ini berlaku, saudara? Karena tidak ada ketaatan. And the same thing with children and parents. Why are we not taat?
ya, steadfast dalam persekutuan kita, perhubungan kita, apa terlagi dengan Tuhan, saudara. Ini sangat penting. Ketaatan, kesetiaan Anda dan saya harus dikuatkan. Kalau mau doa kita dijawab, saudara, jom, marilah kita taat. Taat berarti kita setia, saudara. Kalau kita mau datang bangun pagi, berdoalah, bacalah. Tiap-tiap hari kalau Anda tidak makan, macam mana rasa hidup Anda? Pagi tidak minum, tengah hari tidak makan, malam pasti rasa lapar, saudara. Pasti akan rasa lapar. Bukan hanya lapar, kurus. Bukan hanya kurus, mungkin mati, saudara. Kalau kita tidak makan. Begitu kita taat membuatkan rutin kita. Apalagi dengan Tuhan, rutin yang baik bersama dengan Tuhan. Bangun pagi, saya suka sekali mendengarkan nyanyian pujian. Saya suka sekali mendengarkan firman Tuhan, membacakannya. Kalau tak sempat buka mata, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah nyanyian pujian. Wah, menghangatkan, mendorong, mengangkatkan jiwa kita di hadiratnya, saudara. Mana disebutkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kepada Tuhan, yang berkenan, yang sekehendak Tuhan, saudara. Dan kita lihat, taat berarti juga kita saling mengasihi, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 mengatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita, saudara. Luar biasa. Haleluya. Dan apabila kita berdoa, mesti adalah sesuai dengan kehendak. Bukan kehendak kita, ya. Kita minta supaya Tuhan mengabulkan, tetapi akhirnya kita kata, sesuai dengan kehendak-Mu, Yesus. We have to pray in accordance to His will. Bukan will kita saja. Tetapi biarlah will kita itu sampai kepada Dia harus sesuai dengan kemauan Dia. Walaupun kita mau, tetapi bukan kemauan Tuhan, jangan marah dengan Tuhan, saudara. Karena Dia lebih tahu apa yang kamu dan saya harus miliki. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai yang ke-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Haleluya. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, waktu kita berdoa dan melihat Tuhan akan mengabul apabila kita berdoa menuntutkan janji-janji Tuhan, saudara. Apa janjinya? Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya, setuju bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, apabila kita berdoa, amin. Amin. Sesuai dengan janjinya kita tuntutkan. Kalau kita minta, kalau bukan sesuai dengan janjinya, jangan diharap-harapkan. Doa kita akan dikabulkan. Jadi saudara yang kukasihi dalam Tuhan, di dalam kita menuntutkan janji itu, yaitu keselamatan. Ya, keselamatan. Kisah para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus
dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. So remember, ingatkan, saudara yang kukasih dalam Tuhan, kita minta janji itu. Kita tuntutkan janji yang sudah diberikannya. Karena Anda percaya, maka seisi rumahmu akan selamat apabila Anda menyampaikannya kepada mereka. Jangan Anda saja, tetapi mereka yang di dalam keluarga kita. Sometimes we feel very embarrassed. Sebagai pemimpin gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat yang kononnya percaya kepada Tuhan, tetapi anak cucu kita tidak seperti apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Dengan inti saudara, jangan berhenti. Jangan rasa putus asa. Keep on asking God, God help me, help my family. Ya, anak saya, cucu saya tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan, tolong. Saya tidak mampu lagi Tuhan. Sesuai dengan janjimu, engkau akan menyelamat seisi rumah tanggaku. Goncangkan ya hati Tuhan. Goncangkan dengan doa Anda. Pasti Tuhan akan mengampuni. Tidak ada di antara kita punya keluarga yang sempurna, saudara. I tell you, sometimes I feel very embarrassed to see my brother, my sisters dalam keadaan begitu, ataupun anak saudara. Kadang-kadang kita rasa malu. Tetapi ingat, kita ini bukan sempurna, tapi kita tetap menuntutkan janjinya. Bukan saja kita yang diselamatkan, tetapi seisi rumah kita. Ada amin, saudara? Haleluya. Dalam hal itu juga, saudara, waktu kita menuntutkan penyelamatan, kita juga menuntutkan kesembuhan, saudara. Kita menuntutkan kesembuhan seperti yang disebutkan di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Di mana dia katakan di situ, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusirkan roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu menjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, saudara. Pada satu ketika, dalam 2 ke 3 tahun yang lalu, saya diundang untuk berkhotbah di Ulu Baram. Wah, kita tidak tahu apa keadaan, saudara. Memang luar biasa. Tiba-tiba ada orang panggil untuk mendoa seorang ibu sakit. Ini sebelum pergi kebaktian. Sekali pergi ke rumah itu, dia terbaring di tengah-tengah ruang tamu, sepegang ibu itu yang sedang diselimuti, cover dengan selimut. Saya pegang kepala ibu. Panas, bukan main panas, saudara. Saya khawatir untuk mendoa, ya. Berkali-kali saya berdoa untuk orang lain, saudara. Saya tidak punya keyakinan itu adalah kelemahan saya. Waktu menghadap itu saya sudah mulai takut dan gentar. Sembuhkah tidak? Sembuhkah tidak? Waktu saya pegang dia, lebih lagi rasa takut. Karena dia rasa panas. Kalau dia tidak berdoa nanti Tuhan, saya malu. Saya dipanggil untuk berkhotbah di sini nanti kalau tidak terjawab. Apa kata orang? Jadi saya tuntutkan janji Tuhan. Biarlah kesembuhan mengalir Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Waktu saya pegang ibu itu, saya terasa panasnya hilang, saudara. Tiba-tiba dia bangun. Saya sembuh, kata dia. Kalau kau sembuh, pergi kebaktian nanti, saya kata. Dan betul-betul dia ikut kebaktian Easter itu. Luar biasa. Sembuh serta-merta, saudara. Bukan saya adalah orang yang takut dan gentar. Khawatir banyak, saudara. Tetapi saya menuntutkan janji Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan ibu itu. Luar biasa, saudara. Dan kita lihat, waktu kita berdoa, kita menuntutkan janji Tuhan. Di atas apa?
ke atas setan. Ya, apa kata kita, saudara? Sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ya, Kisah Para Rasul pasal 16 sampai ayat 16 sampai yang ke-18. Ya, kemenangan atas setan, saudara. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Yang mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tiba, tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu daripadanya, saudara. Kemenangan, ya. Kemenangan di atas setan, saudara. Tuhan memberikan kemenangan di atas setan. Lalu yang keempat, yang terakhir, saudara. Waktu kita berdoa, mau hati-hatikan. Ya, hati-hati terhadap apa, saudara? Hati-hati penggunaan nama Yesus sebagai ajimat atau formula sihir. Ya, mungkin kita akan mau berdoa dan kita pikir-pikirkan kalau kita menggunakan nama Yesus, ya biarlah ianya sebagai ajimat. Banyak orang yang pergi ke tanah suci mau ambil batunya daripada kononnya kubur Yesus. Dan dipecah-pecah. Dulu waktu tahun 90-an, waktu saya pergi di sana, saya masih melihatkan lantai tempatku mayat orang mati itu masih ada di sana. Tetapi kalau kamu pergi sana, tak ada lagi lantainya. Sudah habis dipecah-pecah, saudara. Diambil satu persatu pecahan itu paling mungkin mau disebutkan ya di dalam nama batu ini kita mau pergi berdoa. Kalau pergi ke Rome, itu Saint Peter punya patung. Kita lihat sudah habis kuku besarnya. Kuku besar kakinya habis, saudara. Dikorek setiap kali pergi berlutut dan berdoa di kaki Petrus itu. Habis dikorek satu persatu, saudara. Heran, saya tidak tahu ini sudah lebih 30 tahun sudah. Kalau mungkin pergi ke sana masihkah kuat. Jangan kaki, telapak kakinya pun sudah habis, saudara. Begitu orang beranggapan dalam nama Yesus itu sebagai ajimat. Tidak dia macam itu, saudara. Tidak dia macam itu. Bukan sebuah formula membacakan sihir kita. Ya, tidak. Tetapi kita mau berdoa baik-baik sesuai dengan kehendaknya. Jangan sekali menggunakan itu sebagai ajimat. Seperti yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 19 ayat 13 sampai 17, juga beberapa tukang jampi Yahudi. Wow, tengok. Yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh kejahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal ini itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Kata roh itu, saudara. Dan orang yang kerasukan roh jahat itu menerpah mereka dan mengagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka, saudara. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masihlah nama Tuhan Yesus. Maka termasuklah nama Yesus. Bukannya ianya seperti ajimat, saudara. Jangan sebut nama Yesus seperti ajimat. Ingat, hati-hati ya. Yang terakhir, saudara, apabila kita berdoa, ya, yang kita harus hati-hati juga, yaitu Kristus palsu.
yang menggunakan nama itu. Banyak orang Kristen menyebutkan nama Kristen. Saya ingat dekat tanah kita di sana ada sebuah rumah tidak jauh dari situ. Cun-cun juga saya pergi ke rumahnya, saya melihat seorang tua sedang mendoakan seorang perempuan tua. Dan nama orang itu adalah Moses. Namanya pun Moses. Apabila saya lihat dia kunyah, merah keluar daripada mulutnya, kata dia, ambil dia punya ludah yang dia kunyah, sepak itu, sepak itu. Sirih itu, ya sirih. Dia ambil itu sirih dan gosok di kepala dan gosok di atas di antara dia punya susu itu. Saya kata dengan orang itu, saya memberanikan, Pak, apa yang you buat itu? Ini tidak betul, ini bukan cara itu, kita mau berdoa, bah. Terus dia marah. Berani kau, aku boleh ambil kamu punya kemaluan. Tidak peduli, ambillah, kata saya. Saya betul-betul menentang orang itu dengan tidak takut lagi, tidak gentah menghadapi orang ini. Bergegar dia. Ini dikatakan, dia kata, saya menggunakan kuasa Tuhan Yesus, kata dia. Tetapi dia gunakan cara lain. Ya, ini adalah orang Kristen yang palsu. Gunakan nama Kristus palsu. Saudara-saudari yang kukasih dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menjauhkan doa kita? Kalau kita salah anggap ataupun salah guna nama Yesus, saudara. Maka itu dia katakan di dalam ke-10 hukum, jangan menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Hukum yang ketiga daripada 10 hukum. Saudara, jangan menyebutkan nama Allah dengan sembarangan. Kita harus gunakannya dengan penuh konsentrasi, penuh kepercayaan, bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, saudara. Maka Tuhan akan menjawabkan doa kita. Marilah kita berdoa. Seperti dari awal jangan kita bosan mendoa. Dan kalau kita berdoalah di dalam nama Tuhan. Masih ada 2 gunung yang saya lihat dalam gereja kita yang kita sedang bergumul sekali. Satu adalah sebuah van yang kita sudah doa. Macam tidak terdengar doa kita. Tapi ingat, sudah ada van sedikit yang kita sudah kumpul dalam 2 tahun yang sudah. Tahun yang lalu kita tidak dapat. Tahun ini nampaknya kita tidak dapat melakukan apa-apa. Macam mana Tuhan? Macam mana Tuhan? Ya, kita tuntut janjinya. Tuhan akan mendengarkan. Yang kedua, kita berdoa supaya ada apa? Supaya ada dana untuk menara doa. 3 tingkat, saudara. Yang ada sekarang adalah hanya sudah dirata. Ini sudah 3 tahun belum ada apa. Tidak ada yang tergoncang. Adakah kamu rasa putus asa? Adakah kamu rasa kecewa? Please, never give up. Saya mempunyai kepercayaan. Anda mempunyai kepercayaan yang sebesar biji sesawi. And God will move that small or big mountain. 2 mountain yang ada di depan kita. Dia akan memampu kita melalui semuanya. Habis 1 gunung ini, habis 1 gunung, ada lagi gunung yang lain, saudara. Makin bertambah, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Luar biasa. Saya lihat banyak gereja-gereja yang melalui keadaan begitu. Puji Tuhan, tidak ada yang saya lihat gereja yang putus asa. Tetap press on. Press on. Press on. Ada amin, saudara? Press on. And God will answer you. And you will see the answer before your eyes. Melihat kenyataan kuasa Tuhan itu di depan muka Anda, mata Anda, saudara. Kalau Anda mau melihat kuasa Tuhan, ternyata doa Anda terkabul, jangan putus asa. Kita tetap berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Just pray. Just pray, berdoalah.
untuk apa yang Anda perlu pada masa ini. Ya, kalau kita ingat anak-anak sekolah kita akan mengambil ujian dalam minggu ini dan seterusnya sampai selesai, Tuhan akan memberikan hikmat pandaian kepada mereka dan mencukupi segala keperluan kita. Tuhan akan menjawab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya dengan yakin sesuai dengan firman-Mu yang telah kami pelajari, bahwa apabila kami meminta sesuatu di dalam nama-Mu, dengan berfokus kepadamu, maka Engkau akan menjawab, Engkau akan mengabulkan doa kami. Bagi dua gunung yang di hadapan kami, sebuah van dan bangunan masbah doa yang kami perlu dananya di luar kesanggupan, kemampuan kami. Tetapi tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu ya Tuhan. Engkau akan mengabulkannya sesuai dengan masa waktu Tuhan sendiri. Haleluya, kami hanya mampu mengucap syukur karena Tuhan sudah pun bekerja. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan.